warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum pelaksanaan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas itu memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita belajar terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baik ya. Selanjutnya saya absen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir mungkin atau sakit. Olivia, kenapa? Sakit. Untuk yang lain? Tidak Tidak ada ya. Olivia saja ya. Mari kita doakan Olivia mudah-mudahan diberi kesembuhan dan minggu depan bisa mengikuti pembelajaran. Ya. Untuk selanjutnya pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu pembelajaran KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial yang saya integrasikan dengan pelajaran informatika. Ya. Terus nah, untuk selanjutnya saya mengingatkan lagi kesepakatan kelas yang pernah kita buat ya. Yang pertama, di sini telat maksimal 15 menit, lebih dari 15 menit maka dianggap tidak hadir. Nah, untuk kedua yaitu boleh menggunakan HP jika ada instruksi dari guru. Jadi nanti ketika saya menginstruksikan ada pekerjaan yang harus dikerjakan dengan HP, silakan boleh menggunakan HP. Ya. Terus dilarang membawa makanan dan minuman di dalam lab komputer. Ya. Ini seringkali kalian ya biasanya siswa yang lain itu ada yang membawa minuman atau makanan itu dilarang kalau di dalam lab ya. Terus selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi ketika ada tugas silakan kerjakan ya dan kumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Terus kelima, saling menghargai. Jadi jangan sampai ada pertengkaran di dalam satu kelas ya. Saling menghargai. Terus keenam, tidak berkata kasar. Ya. Dalam artian sama temannya mungkin ngomongnya ya gimana kasar dan seperti itu ya. Terus nah, submateri yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Ya. Jadi hari ini yang kita bahas materinya adalah ini ya. Terus, nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Di sini. Menurut kalian apa sih perbedaan utama dari aplikasi biasa ya, contohnya aplikasi kalkulator dengan aplikasi berbasis kecerdasan artifisial? Di sini contohnya Google Assist. Ya, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa perbedaannya? Ya, Pak. Aplikasi biasa seperti misalnya kalkulator itu hanya bisa mengerjakan satu hal yang dikhususkan oleh aplikasi tersebut. Sedangkan AI yang bisa mengerjakan banyak hal dan bisa melebihi banyak aplikasi. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk kelas. Kali biasanya ya, kalau aplikasi yang biasa itu seperti kalkulator ini sudah bagus ya, bisa fleksibel. Berbeda dengan aplikasi yang ditanamkan kecerdasan artifisial. Semakin banyak kita menanamkan ya data, semakin akuratnya semakin besar. Benar sekali. Nah, di sini yang kedua, apa saja contoh AI yang pernah kalian pakai? Ya? ChatGPT, oke? Gemini, yang lain? AI. Ya, terus yang lain mungkin ada? Cici, ya itu. Meta AI. Ya, Meta AI itu ada di web. WA yang paling sederhana gitu ya. Kita ya. Terus nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama adalah mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan umum dan khusus. Ya. Yang kedua, memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Itu ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Terus
ada namanya capaian pembelajaran. Ini yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar kerja KA. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA di bidang umum dan khusus. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan dua jenis perangkat KA. Jadi nanti uji coba dua perangkat GI yang kalian gunakan nanti ya. Yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi, tujuan, audiens, kompleksitas tugas melalui studi kasus. Nah, sebelum ke pembahasan materinya, ini ada asesmen diagnostis atau pretest untuk awal. Saya ingin tahu sejauh mana sih kalian mengenal AI atau pada materi ini yaitu KA, kecerdasan artifisial. Maka saya buatkan soal dulu ya untuk pretest. Silakan bisa di scan. Kalau nggak bisa di scan, ini ada linknya. Linknya apa saya kirim ke WA saja? Ya, saya kirim ke WA ya. Sudah saya kirim ke WA, bisa dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Boleh menggunakan komputer, boleh menggunakan HP. Silakan digunakan HP-nya ya. Silakan diisi. Ini uji coba pretest ya. Sejauh mana sih mengenal materi kecerdasan artifisial. Mungkin ada yang kesulitan untuk mengakses linknya. Sudah ya? Sudah. Terus selanjutnya ada motivasi untuk kalian ya. Ini karena biasanya di matematika ini kebanyakan adalah praktek. Ini ada kata-kata jangan pernah takut gagal ya. Takutlah ketika tidak pernah mencoba. Kenapa? Ada kata motivasi seperti ini. Biasanya kita itu takut memulai di awal ya. Padahal awal itulah yang menentukan kita nanti sukses apa adanya. Ya. Jadi mulai hari ini cobalah melakukan ya gerakan awal, jangan pernah takut untuk gagal. Ya. Terus sebelum ke materi atau kalian akan membaca materi, kita briefing dulu ya. Ini ada instruksi. Ketika saya bilang tepuk 1, silakan tepuk 1. Ketika instruksinya 1, itu jangan ditepuk. Paham? Pengen lihat konsentrasinya masih konsentrasi apa anda? Setelah mengerjakan pretest mungkin agak pusing sedikit. Ya, coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Belum konsentrasi. Ingat instruksinya atau clue-nya tepuk 1 atau tepuk 2 itu baru tepuk tangan. Tapi kalau hanya instruksinya 1 atau angka saja itu jangan tepuk, diam saja. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Ya, sudah konsentrasinya bagus. Ya, kita mulai lagi materi selanjutnya yaitu di sini kalian tinggal masuk di link ini ya. Atau barcode. Di situ sudah saya sediakan materi dalam bentuk literasi dan juga dalam bentuk video. Mana yang menurut kalian itu mudah untuk dipahami ya. Di sini sudah saya berikan 2 materi. Silakan kalian buka. Sebenarnya materinya isinya hampir sama, tapi hanya yang membedakan itu yang satu dalam bentuk tulisan, yang satu dalam bentuk video. Silakan masuk di Google Drive. Jika ada kesulitan untuk mengaksesnya, silakan ajukan pertanyaan ataupun minta tolong seperti itu ya.
silakan dibuka materinya. Saya share di grup juga ya. Silakan dibuka di WA, saya share di grup ya untuk linknya. Sudah saya share, silakan kalian buka. Boleh menggunakan HP, boleh juga menggunakan komputer. Komputernya juga sudah terakses sama internet. Jadi bisa kan? Kalau yang dalam bentuk teks itu link ya, kalian copy linknya terus ditaruh di browser ya, pas tekan nanti jalan video ya. Silakan untuk materi dipelajari, saya berikan waktu sekitar 30 menit ya, cukup 30 menit untuk belajar ya, cukup ya, silakan. Waktunya kurang 2 menit ya. Waktunya habis ya, waktunya habis. Silakan untuk selanjutnya ya, buka di link ya, yang ini di depan. Di situ ada LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik. Silakan kalian kerjakan berkelompok ya, duduk dengan kelompoknya ya, kelompok yang sudah dibuat sebelumnya. Silakan langsung saja. Apakah ini sudah dengan kelompoknya? Ya. Sudah. Jika sudah dengan kelompoknya, silakan langsung dikerjakan ya di buku ya. Terus jangan lupa di situ ada juga pengimplementasian ke aplikasi ya. 2 aplikasi, silakan nanti itu dikirim di grup atau japri ke saya. Nanti untuk ditampilkan ke depan ketika presentasi ya. Ada 2 tugas ya, itu yang harus kalian praktek. Silakan nanti hasilnya dikirim di grup ya. Silakan mulai dikerjakan. Saya berikan waktu 20 menit. Apakah cukup? Oh ya sudah, silakan mulai dikerjakan, berdiskusi dengan temannya ya. Jangan sampai kerja sendiri ya, dimanfaatkan temennya, dibagi ini bagian apa, biar rata, biar saling mengerti ya.
biasanya kan ada kelompok yang mengerjakan satu, jangan sampai seperti itu ya. Ya, Pak. Silakan dikerjakan. Untuk penilaian hari ini ya, selain dari penilaian tugasnya juga dari kerja kelompoknya ya. Jadi kerja kelompoknya itu kerja bareng-bareng ya, itu masuk dalam penilaiannya, makanya diskusikan ya. Jangan sampai kerja sendiri, nanti yang tahu hanya satu orang ya. Jika di pertanyaannya mungkin bahasanya sulit dipahami atau ambigu, silakan boleh bertanya ya. Ya.
Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, jika sudah semua sudah selesai mengerjakan, silakan selanjutnya yaitu presentasi ya. Mungkin ada yang mau presentasi duluan, siapa? Kelompoknya siapa? Oke ya, kelompoknya Melisa silakan presentasi duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian 1, pemahaman konsep. 1. Jelaskan definisi kecerdasan artifisial dengan bahasa Anda sendiri. 1. Kecerdasan artifisial KA cabang ilmu komputer yang mampu melakukan yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, yakni kecerdasan buatan. 2. Sebutkan 3 jenis kemampuan KA beserta contohnya. Persepsi mengenali dunia sensor, mengenali wajah atau plat nomor, pengenalan mengubah suara, ucapan, dan teks. Bahasa penerjemah otomatis, chatbot atau asisten yang menerangkan dan menulis teks. 3. Pengelaran dan pengambilan keputusan, menentukan film yang cocok. 3. Jelaskan prinsip dasar kerja KA. Prinsip dasar yakni data dikumpulkan dan dibersihkan dan diberi label. Lalu model dilatih algoritma sambil meninggalkan loss dan dievaluasi atau validasi operasi. Selanjutnya menjawab merevisi dan umpan balik pengguna model diperbarui. Bagian 2. Studi kasus pemanfaatan KA. 4. Pilih satu contoh pemanfaatan KA di bidang umum dan satu di bidang khusus. Jelaskan alasannya. Menerapkan yakni bidang umum, yakni mengetik dengan suara bertujuan untuk menghemat waktu. Selanjutnya bidang khusus, yakni mendeteksi penyakit pada radiologi, model mendeteksi tanpa TB, yaitu tanda TB pada bagian dada. Tujuannya untuk menyaring kasus lebih cepat, mengurangi dan mempercepat penanganan. Nomor 5. Identifikasi tantangan yang mungkin terjadi jika KA diterapkan di kasus tersebut. 1. Privasi dan keamanan data. Data medis sangat sensitif. 2. Bias dan akurasi. 3. Transparansi dan tanggung jawab. 4. Kesiapan infrastruktur dan literasi. 5. Ketergantungan. Biasanya manusia terlalu percaya pada AI. Bagian 3. Praktikum penerapan KA. 1. Gunakan ChatGPT untuk membuat poster HUT RI ke-80. pembuatannya sangat lama, memakan waktu yang sangat lama. Dan untuk Google Gemini memiliki kelebihan yakni cepat dalam pencarian poster, tetapi kekurangannya terdapat pada hasil gambar yang kurang menarik.
Silakan, mungkin ada yang mau tanggapi atau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Saya bertanya, Pak. Menurut saya, kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem atau mesin untuk meniru aspek-aspek kecerdasan manusia melalui pembelajaran, penalaran, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap lingkungan. Bagaimana? Kalian cukup? Cukup? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Mungkin ada yang mau presentasi lagi kelompok yang lain? Oh ya, silakan kelompoknya Fatlah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Bagian 1. Jelaskan definisi kecerdasan artifisial dengan bahasa Anda sendiri. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk mengerjakan atau memberikan informasi dengan cepat. 2. Sebutkan 3 jenis kemampuan KA beserta contohnya. Prosesor bahasa alami. Contohnya, AI bisa menjawab pertanyaan dengan bahasa yang digunakan. Contoh yang kedua, machine learning atau pembelajaran mesin. Contohnya, YouTube atau TikTok merekomendasikan video yang sesuai dengan kebiasaan penonton. Yang ketiga, computer vision atau penglihatan komputer. Contohnya, aplikasi kamera HP yang bisa mengenali wajah atau face unlock. 3. Jelaskan prinsip dasar kerja KA. Prinsip dasar KA diikuti kekuatan, keamanan, dan keselamatan. Prinsip kekuatan, keamanan, dan keselamatan dalam sistem KA menekankan bahwa sistem tersebut harus dibangun untuk tetap berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi. Cara kerja KA yaitu memasukkan berupa data, latihan model, dan luaran berupa prediksi atau output lainnya. Bagian 2. 4. Pilih satu contoh pemanfaatan KA di bidang umum dan satu bidang khusus. Jelaskan alasan memilihnya. Dalam bidang umum yaitu pendidikan. Alasan memilihnya karena para murid atau mahasiswa bisa menjaga tugas dan mencari informasi dengan cepat tanpa mencari banyak buku di perpustakaan. Dalam bidang khusus, teknologi dan rekayasa. Alasannya karena kecerdasan artifisial dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. 5. Identifikasikan tantangan yang mungkin terjadi jika KA diterapkan di kasus tersebut. Untuk tantangannya dalam bidang umum yaitu pendidikan, yaitu para murid atau mahasiswa akan malas untuk membaca buku. Dalam bidang khusus teknologi dan rekayasa, yaitu tantangannya adalah pekerjaan manusia akan berkurang karena digantikan oleh teknologi. 3. Bagian 3. Gunakan ChatGPT untuk membuat poster HUT RI ke-80 seperti performance. Contohnya ChatGPT, ChatGPT itu lebih simpel tapi meskipun lama tapi ya lumayan jernih dan bagus. Dan ini adalah hasil riset yang ceritanya dari ChatGPT.
cepat. Jadi hasil gambarnya itu lebih menarik. Dan lebih meriah juga, soalnya kan belum banyak informasi. Oke, sudah ada yang ditanyakan? Bahkan Apa itu kemudian AI? AI atau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk mengerjakan atau memberikan informasi dengan cepat. mungkin ada yang mau tanya lagi? Ada? Ada? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Presentasi barusan sudah luar biasa bagus ya. Dan hari ini saya lanjutkan untuk pemahamannya ya. Sebenarnya yang akan kita bahas pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang definisi dan perangkat KA, pengoperasian dan penerapan karir bidang KA dan kolaborasi dengan perangkat KA. Nah, di sini ada 3 pengertian tentang KA atau kecerdasan artifisial. Pertama, menurut John, AI adalah ilmu dan teknik membuat mesin cerdas, terutama melalui pemrograman komputer. Ya, dia juga menyatakan AI sebagai kegiatan untuk memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Ini kalau menurut John. Sementara Herbert itu berbeda lagi. Menurutnya adalah cabang ilmu komputer yang berusaha membuat komputer melakukan hal-hal yang jika dilakukan manusia akan dianggap menunjukkan kecerdasan. Ini ya. Terus yang ketiga menurut Prince adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Intinya hampir sama semuanya, yaitu adalah kecerdasan manusia yang ditanamkan kepada mesin. Itu adalah pengertian dari AI sendiri. Ya, paham di sini ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan yang ditanamkan kepada mesin, kecerdasan manusianya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, karakteristik dari kecerdasan artifisial yang pertama adalah KA belajar dari data, machine learning. Ya, jadi KA itu belajarnya dari data. Jadi data dimasukkan, ya. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya, ya. Semakin banyak data yang dipelajari, ya, semakin data banyak, semakin baik kemampuannya. Jadi semakin baik, ya. Kalau datanya semakin banyak itu semakin baik, akurasinya semakin pas seperti itu. Nah, yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya jika KA awal sering melakukan kesalahan. Jadi, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mempelajarinya. Hampir seperti manusia, jika salah pasti akan memperbaiki. Nah, yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan. Jadi ada algoritmanya. Kalau algoritma itu ada aturan. Ya. Jadi KA itu bekerja sesuai aturan atau algoritma. Terus, nah ini ada perbandingan KA dengan manusia. Yang mungkin sebelum mengenal KA atau mempelajari KA, kita itu mendewakan namanya KA ini, kecerdasan artifisial. Kok bisa seperti ini? Nah, di sini saya akan menampilkan perbandingannya. Kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan. Ya, dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Apa yang diberikan instruksinya, dia akan menjalankan. Nah, manusia bisa berpikir sendiri, ya, bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan, benar tidak? Nah, kalau mesin tidak punya perasaan, kamu mau ngomong apa, kamu mau instruksikan apa, dia pasti akan menjalankan. Tapi kalau manusia, dia memiliki pemikiran sendiri pastinya. Ketika disuruh dia kalau tidak sesuai, ya nggak akan mau seperti itu. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan.
Jadi data apa yang diberikan dia akan mempelajari. Bisa belajar banyak hal yang berbeda. Ini jika manusia ya nggak hanya satu, dia pasti belajar lebih banyak dari mesin. Terus yang ketiga hanya memahami hal yang ada dalam datanya, bisa memahami konteks yang luas. Jadi apa yang diberikan ya KA hanya mampu itu saja. Tapi kalau manusia pasti lebih luas lagi. Yang terakhir hanya bisa membuat keputusan berdasarkan akar dan pola. Jadi apa yang ditanamkan ya hanya itu yang bisa dibuat keputusannya. Tapi kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika, itu masih melakukan pertimbangan. Tapi kalau mesin nggak akan. Jadi apa yang sudah diajarkan ya wes itu. Makanya kenapa dikatakan tidak memiliki perasaan? Ya karena pemikiran manusia ditanamkan dalam mesin. Gitu. Ya. Jadi nggak begitu cerdas. Yang cerdas adalah manusia sebenarnya. Nah, terus KA dibagi menjadi 3 kategori. Ya, ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah narrow AE. Sub kategori KA ini juga dikenal dengan KA lemah. Kenapa dikatakan KA lemah? Karena ini tugasnya hanya tertentu saja. Seperti apa? Seperti asisten virtual. Ini masih lingkupnya KA-nya masih belum berkembang, masih sederhana. Ya. Terus yang kedua adalah general AI, yaitu memiliki kecerdasan setingkat manusia secara menyeluruh. Nah, ini kecerdasannya sudah luar biasa seperti manusia, tetapi ini masih dalam tahap pengembangan. Ya. Apakah hari ini sudah ada, tetapi masih dalam pengembangan, masih belum sempurna. Nih, hati-hati. Di tahun 2040 prediksinya sudah bisa dijalankan. Ini prediksi, ya. Terus ada super AI. Nah, ini apa? Kecerdasan mesin yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia dalam hampir semua aspek atau bidang. Ini melebihi kita sudah. Hati-hati. Makanya kenapa tadi ada yang kelompok yang presentasi mengatakan bahwasanya pekerjaan manusia bisa tergantikan oleh mesin jika ini super AI ini sudah muncul. Nah, prediksinya adalah tahun 2060. Nah, makanya ini hari ini kita di tahap general AI. Hari ini tahap kita di situ. Ya, kalau yang narrow AI itu sudah terjalankan. General itu masih tahap pengembangan. Kalau sudah di tahap super AI, maka tidak mungkin kalau kita tidak digantikan oleh mesin, pasti. Makanya, ya. Terus pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Di sini ada perangkat lunak, ya, perangkat keras, terus tahapan operasional. Nah, seperti ini kita lanjut aja langsung. Di sini ada pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Ya, AI sudah banyak diterapkan di berbagai bidang. Ya, kayak tadi ada bidang khusus, ada bidang umum. Kalau di sini adalah bidang umum. Pertama adalah bidang pendidikan. Itu banyak aplikasi yang bisa digunakan, chatbot, Gemini, terus Gamma, gitu. Terus bidang kesehatan itu bisa mendiagnosis penyakit, ya, kayak Halodoc, tahu kan? Nah, itu adalah salah satu AI, ya, kecerdasan buatan. Bagaimana dia bisa bekerja? Karena ditanamkan pemikiran dokternya. Kenapa dia bisa ketika kita memasukkan data apa yang kita perlukan dia bisa tahu? Karena yang pertama menjadi pakarnya itu adalah dokternya. Ya, makanya kenapa itu bisa agak valid? Ya karena dokter yang menjadi pakarnya di situ. Paham ya? Terus ada bidang industri, bidang transportasi dan bidang kehidupan sehari-hari. Nah, next. Di sini adalah mengenal berbagai profesi di bidang KA. Profesi bidang KA itu banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya tampilkan, ada sekitar 4. Yang pertama adalah machine learning engineering, yaitu merancang dan mengembangkan algoritma. Pekerjaannya seperti itu. Terus yang kedua adalah robotic engineering, yaitu merancang membuat robot. Kan sekarang robot bisa
dirancang seperti itu. Ya, sudah ini adalah tugasnya dari robot engineering. Terus ada AI spesialis, yaitu bertugas untuk menilai dan mengolah dampak dan yang terakhir adalah business intelligence developer, bekerja dengan menggunakan alat analis. Dia hanya menganalisis ya data untuk membantu berbagai perusahaan. Ya. Terus, nah di sini ada assessment. Ya, silakan kalian buka, kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan bisa di-scan. Ya. Silakan. Asesmen formatif ini adalah mengukur sejauh mana pemahaman kalian setelah mempelajari materi yang sudah saya sampaikan ataupun yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian tadi. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah? Sudah ya? Jadi ya, jika sudah, sebelum kita akhiri mungkin ada refleksi, silakan refleksi. Ada yang mau memberikan refleksi pengalaman belajar apa yang menarik pada hari ini? Silakan, mungkin hal apa yang kalian temui di materi ini yang menarik? Silakan. Ya, bagus ya. Jadi hal menarik adalah perkembangan IE. Terus yang lain apa? Mungkin ada yang mau menyebutkan hal menarik apa yang dipelajari hari ini? Ya, silakan Mbak. Apa Mbak? Teknologi canggih yang dapat membantu. Ya, apa? Teknologi canggih yang Teknologi canggih dapat membantu. yang mudah di yang dapat membantu kerja manusia dengan cepat. Ya, itu refleksinya. Terima kasih ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menarik? Ya. Sebelum itu ada kesimpulan ya. Kesimpulannya ya. Ini ada kesimpulan ya. KA hadir untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, akurat, dan efisien, baik dalam skala individu maupun organisasi. Tetapi perlu diingat juga, kita tidak boleh tergantung pada KA atau IA. Karena kenapa? Karena itu akan membuat cara berpikir kritis kita berkurang, seperti itu ya. Terus yang kedua, dalam pendidikan KA dimanfaatkan untuk membuat chatbot pembelajaran. Chatbot pembelajaran itu seperti kayak ChatGPT seperti itu chatbot. Ya. Terus sistem evaluasi otomatis hingga simulasi berbasis VR yang memudahkan proses belajar. Yang ketiga, di bidang kesehatan, KA berperan dalam diagnosis penyakit. Yang selanjutnya adalah dalam bisnis dan industri, KA digunakan untuk rekomendasi produk. Ya. Terus yang selanjutnya dalam transportasi, KA mendukung mobil tanpa sopir. Ya, ini sudah mulai dikembangkan kalau ini dalam transportasi. Ada yang tahu apa? Apa? Ya, Tesla itu sudah mulai dikembangkan di transportasi. Ingat, di luar sana sudah ada seperti Gojek seperti itu, tetapi dia tidak menggunakan sopir sudah. Ya, jadi menggunakan IE. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, KA hadir melalui asisten virtual. Melalui kolaborasi dengan KA, manusia dapat mengambil keputusan lebih baik. Ya, tapi perlu diingat lagi,
baik itu ya bukan hanya memanfaatkan saja, tapi kita harus tahu sisi positif dan negatifnya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada. Baik. Sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas Ridho membaca doa. Silakan. Sebelum kita bagi pelajaran ini, marilah kita berdoa dan dulu agar ilmu yang kita dapatkan saling bermanfaat. Sudah mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, ya. Saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf mungkin dari penyampaiannya kurang pas atau bagaimana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.